Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Atika dengan NIM 19051555381, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan di mana ada client acceptance, keterampilan merespon konseli, kemudian ada keterampilan bertanya konselor. Berikut adalah praktik client acceptance dalam konseling individual. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini dengan siapa ya? Oh, dengan Hanun ya. Kalau boleh Ibu tahu, ada keperluan apa ya Hanun ke ruang BK? Oke, sebelum Hanun menyampaikan permasalahan yang Hanun ingin sampaikan, izinkan Ibu menyampaikan sesuatu bahwasanya selama 20 menit ke depan Hanun bebas menyampaikan apa yang mau Hanun bilang. Mengenai kerahasiaan akan dijaga sebaik mungkin karena di bimbingan konseling ini menjunjung yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Hanun sampaikan nanti semuanya akan bersifat rahasia, nggak ada orang yang mengetahui selain Ibu dan juga Hanun. Jadi apapun permasalahan Hanun nanti Ibu harap Hanun gak ada yang ditutup-tutupi, karena kalau misalnya Hanun menutupi suatu permasalahan Hanun, kita tuh bakalan susah untuk mengambil keputusan yang akan kita capai ke depannya. Jadi Ibu mohon dan Ibu harapkan kepada Hanun untuk tidak menutup-nutupi permasalahan tersebut. Oke, silakan Hanun keluh kesahnya disampaikan. Gak apa-apa, cerita aja apa yang mau diceritain. Sepertinya Hanun tegang ya, karena mungkin pertama kali melakukan bimbingan konseling. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, dimana kayak membuat Hanun lebih rileks dan lebih gampang untuk bercerita. Jadi seperti itu ya. Oke. Baik. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Ibu paham apa yang Hanun rasakan pada saat ini. Oke, Ibu mencoba memahami dan paham akan kondisi Hanun saat ini. Ibu merasa juga bingung bahwasanya pada posisi Hanun seperti ini juga turut Ibu rasakan pada dulunya. Jadi permasalahan Hanun di sini bahwasanya Hanun ini khawatir akan karir ke depan Hanun, di mana orang tua Hanun menekankan bahwasanya Hanun sebaiknya di sini, tetapi Hanun lebih memilih untuk berada di universitas ini. Nah, Hanun bingung nih mau nuruti perintah orang tua atau mengembangkan bakat yang Hanun miliki. Oke, terima kasih kepada Hanun yang telah meluangkan waktu untuk datang ke ruang BK dan melakukan bimbingan konseling bersama Ibu, menyampaikan keluh kesahnya, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Hanun alami pada saat ini. Ibu berharap dengan bimbingan konseling kita pada saat ini bisa membuahkan hasil dan dapat berguna bagi Hanun ke depannya. Ibu harap Hanun gak kapok ya datang ke ruang BK untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau takut lagi untuk pergi ke ruang BK begitu. Apabila terdapat kesalahan dari tutur kata Ibu atau apa, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah keterampilan merespon konseli dalam konseling individual. Respon dari konselor itu ke konseling sangat diperlukan karena akan menimbulkan feedback yang baik antara konselor dan juga konseli. Nah, untuk itu konselor juga harus dituntut untuk mendengarkan pernyataan dari konseli agar respon yang diberikan oleh konselor itu dengan baik dan juga tepat. Dengan yang namanya merespon, maka konselor itu mulai memasuki permasalahan yang dihadapi konseli, kemudian memberikan saran yang tepat kepada konseli dengan mendengarkan dengan baik pernyataan dari konseli. Keterampilan dasar ini dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan merespon isi.
Nah, itu seperti menanyakan unsur-unsur dari penekanan-penekanan atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar. Misalnya seperti siapa, mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan lain sebagainya. Keterampilan merespon isi ini ada beberapa bagian dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada merespon ekspresi konseli secara kronologis. Misalnya, kamu tadi telah menceritakan bagaimana permasalahan kamu, yaitu di mana kamu berkelahi dengan temanmu, kemudian dengan sahabatmu, dan juga dengan orang tuamu. Kemudian yang kedua itu merespon ekspresi berdasarkan pentingnya, di mana misalnya konseli atau peserta didik ini mengalami kecanduan yang namanya merokok gitu kan. Nah, jadi kayak menjelaskan kepada konseli bahwasanya rokok itu banyak kekurangannya loh gitu. Kalau misalnya kamu mau ke depannya mau jadi abdi negara, nanti berpengaruh loh terhadap karir dan juga cita-cita kamu, menjelaskan. Nah, seperti itu contoh dari konselor kepada konseli dalam merespon ekspresi konseli berdasarkan pentingnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada merespon ekspresi konseli berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu adanya misalnya feedback yang dari hal-hal yang mendeskripsikan permasalahan dia. Misalnya, dari permasalahan kamu tadi bahwasanya orang tua kamu sering berkelahi di rumah, jadi mengakibatkan nilai kamu anjlok karena kamu tidak fokus dengan pembelajaran. Nah, itu tadi merupakan keterampilan merespon isi. Kemudian kita memasuki kepada yang kedua yaitu keterampilan merespon perasaan. Keterampilan merespon perasaan ini di mana halnya konselor memberikan bantuan kepada konseli seperti memberikan empati terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, di antara keterampilan merespon perasaan diantaranya yaitu mengajukan pertanyaan empati, menjawab pertanyaan empati, mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan, mengembangkan kata-kata perasaan, merespon perasaan senang dari konseli, dan respon terhadap perasaan marah. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterampilan merespon arti. Jadi di dalam keterampilan merespon arti ini adalah kombinasi dari keterampilan merespon isi dan juga keterampilan merespon perasaan. Jikalau dalam bimbingan tersebut belum cukup keterampilan merespon arti dan merespon isi dan perasaan, maka ditambahkan dengan keterampilan merespon arti, di mana keterampilan merespon isi dan juga merespon perasaan ini digabungkan. Dari respon yang dapat dipertukarkan itu misalkan pada saat bimbingan dan konseling itu konselor ekspresinya seperti kesal, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perasaan konselor ini sedang marah ataupun tidak suka terhadap permasalahan. Kemudian itu ada respon terhadap perasaan dan isi yang banyak. Di dalam ini dan respon terhadap perasaan dan isi, maka konselor itu dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam bimbingan konseling, yaitu tindakan, di mana membantu konselor dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konselor atau memberikan saran-saran dan juga tindakan yang tepat untuk kedepannya. Nah, yang terakhir itu adalah respon terhadap perasaan dan isi yang sulit, di mana pada tahapan respon ini konselor tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan tanggapan atau respon kepada konseli agar konseli itu percaya bahwasanya dia pergi ke orang yang tepat. Nah, jika konselor itu dapat menangkap ekspresi dari klien, maka itu akan memberikan respon yang baik kepada konseli. Jadi konselor itu akan dapat membantu konseli dalam kesulitan permasalahan yang dialami konseli atau klien tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan bertanya konselor dalam konseling individual. Dalam proses konseling, keterampilan bertanya sangat berperan penting, di mana pertanyaan yang diajukan konselor sangat menentukan jawaban dari konseli. Jadi, apabila pertanyaan yang diajukan dari konselor itu merupakan hal yang tidak dapat dimengerti oleh konseli, maka jawaban yang akan diberikan konseli itu akan jauh dari sasaran proses bimbingan dan konseling tersebut, dan dapat membantu konseli dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Keterampilan bertanya juga perlu bagi konselor untuk mengeksplorasi atau mengungkap lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi konselor dapat
membantu klien memahami permasalahan yang dia hadapi dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih bijak dengan stimulus yang kita berikan dengan berupa misalnya pertanyaan ataupun tanggapan dari kita yang tepat. Maka konselor itu akan lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan ataupun hal-hal yang ingin diungkapkan oleh konseling tersebut. Nah, di dalam keterampilan bertanya di dalam bimbingan konseling ini ada dua jenis pertanyaan dalam komunikasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini biasanya mengarah kepada jawaban yang lebih spesifik. Sering jawabannya itu sangat singkat seperti ya atau tidak. Pertanyaan tertutup ini cenderung memberikan informasi yang singkat dan juga dangkal kepada konseli. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini lebih berfokus kepada isi pembicaraan dibandingkan dari ekspresi ataupun perasaan dari konseli. Pertanyaan tertutup ini cenderung berguna bagi kita untuk menggali informasi ataupun memfokuskan kembali kepada topik permasalahan yang dihadapi apabila suatu topik itu sudah melenceng jauh, ataupun mengumpulkan informasi atau menjernihkan kembali pemikiran dari konseli kita dalam proses bimbingan dan konseling tersebut. Nah, pertanyaan tertutup itu biasanya diawali dengan apa, kemudian apakah atau kapan. Seperti misalnya, apakah kamu merasa jengkel jikalau teman kamu mengejek kamu di depan umum, atau apa kamu merasa marah saat teman kamu mengejek kamu, seperti itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi itu merupakan contoh dari pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata. Jadi pertanyaan terbuka ini lebih ke mendorong konseli untuk bercerita lebih atas permasalahan yang dialami oleh konseli tersebut, agar konseli itu dapat memberikan informasi dan juga bercerita lebih kepada konselor, dan konselor itu dapat memahami permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, pertanyaan terbuka ini dapat memberikan keuntungan kepada konselor sehingga konselor itu dapat mengeksplorasi lebih dalam terhadap permasalahan dan juga mengeksplorasi lebih luas permasalahan yang dialami oleh klien atau mendapatkan informasi yang lebih dari permasalahan klien. Dan juga konseli dapat mengungkapkan perasaan dan juga permasalahan yang dia alami sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Nah, biasanya dalam pertanyaan terbuka ini itu diawali dengan bagaimana atau mengapa. Seperti misalnya contoh, bagaimana sih kamu bisa dibully oleh teman-teman kamu, atau bagaimana kamu bisa diolok-olok oleh teman kamu, atau bagaimana perasaan kamu saat teman-teman kamu mengejek kamu depan umum, atau bagaimana mereka berperilaku seperti itu dan lain sebagainya. Pertanyaan terbuka ini cenderung lebih mendorong konseli untuk menceritakan lebih dalam permasalahan yang dia alami. Jadi memberikan stimulus kembali kepada konseli agar konseli itu lebih berani menceritakan permasalahan yang dialami. Setelah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanya, lalu bagaimana Ananda menghadapi permasalahan yang Ananda alami, atau bagaimana tanggapan kamu terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu kepada kamu. Jadi pertanyaan terbuka itu lebih mendorong kepada konseli untuk menceritakan hal-hal yang unik terhadap permasalahan atau kondisi konseli pada saat itu untuk bercerita kepada konselor, termasuk hal-hal yang misalnya menjanggal terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli, atau juga hal-hal yang penyebab suatu permasalahan itu terjadi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana keterampilan bertanya dari konselor ke konseli dalam proses bimbingan dan konseling. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye-bye.